Nama Anies Rashid Baswedan atau yang akrab disapa Anies Baswedan ini merupakan sosok muda yang mendapatkan perhatian publik dewasa ini. Sosok intelektual muda yang gagah, menarik dan tampan ini mewakili harapan publik tentang sosok muda yang akan mampu membawa perubahan bagi bangsa di masa depan. Namanya mulai dikenal secara luas saat dirinya memandu debat calon presiden tahun 2009. Di usianya yang relatif muda, Anies Baswedan telah menunjukkan pencapaian yang tinggi. Namanya dikenal tidak hanya di tanah air, namun juga sampai ke tingkat dunia. Anies Baswedan telah berkiprah di dunia internasional melalui berbagai forum dunia. Di tahun 2008, Anies Baswedan mendapatkan anugerah sebagai 100 tokoh intelektual muda dunia versi majalah Foreign Policy dari Amerika Serikat. Kemudian pada April 2010, Anies Baswedan terpilih sebagai satu dari 20 tokoh yang membawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang versi majalah Foresight yang terbit di Jepang, bersanding dengan tokoh dunia seperti Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin dan Presiden Venezuela Hugo Chavez. Saat ini Anies menjabat posisi sebagai Rektor Universitas Paramadina. Anies Baswedan lahir 7 Mei 1969 dari pasangan Rashid Baswedan, seorang guru besar di Universitas Negeri Yogyakarta, dan Alia Rashid yang pernah menjadi wakil rektor di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Anies yang lahir di Kuningan, Jawa Barat, lebih besar menghabiskan masa kecil hingga kuliahnya di Yogyakarta. Ini kita masuk Gang Grompol di Jalan Kaliurang KM 5. Rumah saya di Gang Grompol ini nomor 18. Saya tumbuh besar di Yogyakarta, Karangmuni tepatnya di Kabupaten Sleman, Jalan Kaliurang KM 5. Saya di sini dengan teman-teman bermain. Di sinilah tempat tanah kosong ini dulu kita pernah jadikan lapangan badminton. Ini tanah ini sekarang semak belukar. Di sinilah gang yang penuh memori. Saya bahkan ingat kalau pulang sekolah waktu masih SD SMP, karena ini masih jalannya tanah ya. Kalau jalan di sini itu sering harus sambil berbecek-becek di masa itu. Nah, ini rumah saya di Jalan Kaliurang KM 5. Nah, ini adalah ruang depan, ruang tamu kita. Jadi ini adalah halaman bagian depan ya di rumah. Terus apa yang ada di sini itu semuanya persis seperti saat saya kecil dulu. Jadi belum pernah berubah ini. Cuman tambahannya sekarang ada ini, ada frame foto lainnya sama. Bahkan lampu neonnya pun ya masih ya inilah yang saya tumbuh besar waktu itu di sini persis seperti ini. Jadi kemudian ini adalah foto keluarga saya. Ini foto saya dan anak-anak. Ini yang pertama namanya Tia, yang kedua Mikail, yang ketiga Kaisar, keempat Ismail, dan ini istri saya Ferry. Nah, ini halaman ruang belakang kita. Saya ingin kenalkan, ini ayah saya, Pak Rashid Baswedan. Ini Ibu Alia. Nah, saya biasa panggil Abah ke ayah saya, dan Ibu saya panggil Mama. Jadi di rumah ini Abah, Mama, dan kita bertiga sama-sama. Ya, jadi tadi itu kan cerita becak ya. Kita ceritakan saya sering berkelahi, saya sering berantem, dan ada satu kejadian, barangkali Mama bisa cerita, Ma. Yeah. Waktu saya itu pernah dikeroyok oleh teman-teman satu kampung
dan ibu datang tapi mendiamkan. Gimana itu ceritanya? Iya, jadi suatu ketika saya itu pulang kerja, lihat Anis itu sedang dikeroyok oleh teman-temannya, teman-teman satu kampung gitu. Terus saya perhatikan, sudah tidak berbahaya lah, sudah saya biarkan saja, biar bisa menyelesaikan sendiri begitu. Tidak saya ikut-ikut nyampuri, saya tinggalkan karena saya anggap itu tidak berbahaya dan itu barangkali baik juga pelajaran buat dia begitu. Pelajaran dikeroyok. Bukan pelajaran dikeroyok, pelajaran menyelesaikan sendiri persoalannya begitu. Dan ada lagi sedikit nih tambahan waktu demo zaman dulu. Saya itu juga pulang dari kampus, sudah dengar bahwa ini akan ada demo, lalu saya lihat ke arah situ, ke arah Anis sedang demo itu, bagaimana ini kira-kira berbahaya atau tidak, atau bagaimana lah, lihat situasi ketika itu sudah kira-kira jalannya ya tidak terlalu membahayakan, ya saya terus pulang saja begitu. Tidak ingat itu cerita soal misalnya Anis dikeroyok. sendiri tidak tahu bahwa Saya itu tahu ketika sudah besar, hanya beberapa tahun yang lalu, salah satu dari adiknya ibu itu cerita tentang dulu ibu itu pernah sedih melihat saya dipukuli tapi memutuskan untuk membiarkan. Jadi saya itu kadang-kadang merasa bukan biasa apa yang didapat selama ini itu Bapak Ibu bisa dibilang pendidik yang kira-kira tahu mana yang dilepas, mana yang tidak. Dan apa yang saya dapatkan sebagai pengetahuan itu bagian dari parenting. Saya ingat ayah saya itu memberikan dukungan tanpa syarat untuk berkeras-kerasan dengan orang-orang yang mau korupsi, meskipun korupsinya kecil waktu itu, urusan SIM saja. Tapi itu berkesan sekali di masa itu, karena hidup ini kita ekspresinya boleh santun, tapi sikapnya harus keras dan tegas. Sekarang saya ingin tunjukkan kamar, Pak. Nah, ini adalah dulu sempat jadi kamar saya di sini. Jadi tempat tidurnya lebih kecil. Tapi lemarinya juga masih yang ini. Ini lemari sudah dari tahun berapa ini? Tahun 50-an mungkin. Dari ibu saya kecil. Ini lemari dari rumah ibu saya. Jadi di sini tempat saya belajar. Ini juga kabel-kabel ini, Mbah, ingat nggak kabel-kabelnya? Ini yang pasang ini. Nah, ini sepintas tentang kamar saya. Sekarang saya ingin tunjukkan ke perpustakaan. Jadi tempat di rumah kami ada sebuah perpustakaan, dan di situ kita banyak beraktivitas bersama.